Balik lagi channel Fotoku ID bersama aku Leo, dan di konten kali ini aku bakal bahas tentang lensa yang aku juga bahas di konten sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek dulu di atas, kalian bisa nonton konten itu dulu supaya kita bisa nyambung nih aku bahas tentang apa. Jadi aku bakal bahas tentang lensa ini. Nah, ini 55mm f1,4 punyanya Seven Artisan. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Nah, ini 55mm f1,4. Jadi aku kemarin bahas tentang lensa ini dan banyak dari kalian juga yang akhirnya mungkin lumayan tertarik dengan lensa ini juga. Nah, jadi konten kali ini aku bakal bahas gimana pengalamannya waktu aku pakai lensa ini dan hasil-hasil fotonya kayak gimana. Karena setelah bikin konten kemarin aku jadi kepikiran, ya udah deh aku photoshoot aja supaya nunjukin ke kalian hasilnya kayak gimana. Dan kalian jadi bisa tahu, kalian bisa nilai juga sebenarnya susah nggak sih pakai lensa manual, atau juga kira-kira bokehnya kayak gimana sih, emang bedanya apa. Dan ini kan juga balik lagi aku bilang harganya cuma 1 jutaan dibandingin dengan lensa Fuji yang 56mm, karena aku pakai Fuji juga f1,2. Di bekasnya pun dia masih harga di 7 juta sampai 8 jutaan. Jadi lumayan ya jauh lah. Jadi menurutku juga ini sangat recommended buat kalian yang pengen belajar juga awal-awal tentang gimana foto dan juga dengan lensa yang bokeh juga. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa subscribe dulu di bawah. Kalian juga bisa klik like kalau nanti misal kalian merasa konten ini membantu kalian. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Jadi kayak aku bilang kemarin, lensa ini yang aku bilang lensa manual yang sangat worth it buat kalian yang pakai mirrorless, apalagi kayak misal yang APS-C, lensa ini sangat bantu banget, yaitu Seven Artisan. Mungkin nanti kalau Seven Artisan mau di-review lagi barang-barang barunya, silahkan hubungi kita. Nah, tapi aku benar-benar bilang ini sangat recommended buat kalian yang baru belajar, apalagi kalian bilang mungkin, aduh mau foto bokeh tapi nggak ada modal dan lain-lain. Ya, ini adalah salah satu jalan keluarnya. Nah, jadi kemarin aku juga akhirnya photoshoot sama Patrick. Bukan photoshoot sih, tapi aku mau nyoba-nyoba karena udah PPKM. Jadi mungkin aku bakal ajak kalian keluar. Kalian bisa lihat ini kayak gini. Kita jalan-jalan di depan-depan, kita juga ke taman. Jadi aku bakal ngetes dan kasih lihat kalian hasilnya kayak gimana sebenarnya lensa ini. Dan sebenarnya juga nggak susah untuk bisa pakai lensa ini juga. Mungkin di konten berikutnya aku juga bahas lebih detail lagi tentang gimana penggunaannya atau gimana kita bisa maksimalin untuk lensa-lensa bokeh yang kita punya. Karena kalau kita punya lensa bokeh, apalagi kalian mungkin punya lensa yang kayak misal kamu punya Fuji, kalian punya Fujinon yang tadi aku bilang 56mm f1,2 yang harganya sampai segitu, tapi kalau misalkan nggak ngerti cara operasiinnya atau gimana maksimalinnya, ya percuma juga. Nah, tapi balik lagi aku akhirnya photoshoot sama Patrick. Jadi benar-benar enak banget karena ya balik lagi kita bisa muter-muterin F-nya di sini. Jadi sebenarnya enak banget, kayak nggak perlu ribet-ribet untuk ngatur-ngatur lagi di settingannya. Terus juga nggak perlu lagi kayak pusing gimana gitu-gitu. Dan fokusnya juga kalian bisa putar di sini. Menurutku lumayan halus sih, dan bisa dibilang meskipun halus dia kayak nggak yang asal kayak nah, itulah maksudnya. Tapi maksudnya kayak nggak gampang kegeser, tapi juga tetap masih enak untuk dioperasiin. Jadi waktu aku coba-coba ngefoto lumayan enak lah. Kalian bisa lihat hasil-hasilnya kayak gini, detail-detailnya kayak gini. Jadi itu semua aku juga fokusin pakai manual semua karena balik lagi ini lensa third party. Jadi pastinya kebanyakan manual. Ada sih yang dia otomatis, tapi aku juga harganya juga agak tinggi juga. Jadi aku mending pakai yang manual kayak gini. Nah, jadi waktu kita keluar untuk foto-foto, aku juga ada ngefoto temanku kayak gini hasilnya. Aku ngetes gimana bokehnya. Kalian bisa lihat kan, dia pegang HP kayak gitu dan bener-bener bokehnya cuman antara jarak tangan sama muka aja bisa bokehnya kayak gitu. Aku juga ngambil fokusnya di satu lagi. Kalian bisa lihat hasilnya kayak gitu. Jadi sebenarnya menurutku sangat worth it banget f1,4. Kalian bisa main bokeh-bokehan kayak gitu, itu bener gila banget. Karena menurutku ya balik lagi yang aku bilang tadi, kayak kita 35mm aja yang f1,4 sekarang udah di harga berapa, kayaknya kalau nggak salah 5 jutaan atau 6 jutaan. Sekitar 4 sampai 6 jutaan. Apalagi yang 35mm, ada sih 35mm kalau Fuji ya, F2 kalau nggak salah dia di harga 3 jutaan, tapi itu yang XC. Balik lagi kita nggak bisa ngatur F-nya di ringnya ini, jadi agak ribet lah kalau bisa dibilang. Apalagi buat kalian yang mungkin belum kebiasaan untuk ganti-ganti dipencet-pencet di kameranya sendiri. Mungkin aku bakal ada satu special photoshoot, bener photoshoot portrait pakai lensa bokeh, supaya nanti kalian bisa lihat hasilnya dan gimana prosesnya, dan mungkin gimana cara aku ngaturnya aku bakal nunjukin langsung nanti kira-kira gimana settingnya. Nah, tapi balik lagi ke sini, kalian bisa lihat ya hasil-hasilnya. Aku ada ngefoto-foto lagi, terus gimana akhirnya aku pakai untuk kayak objek-objek yang kayak di belakangnya pakai highlight di belakang.
Dan juga di belakangnya akhirnya yang ada teksturnya, akhirnya bisa ngeblur, jadi bisa kerasa enak banget. Dan bener-bener ini ya keren banget sih menurutku. Balik lagi bahannya ini metal. Ntar ya aku coba aku pasangin di kameraku. 5 minutes later. Oke, nah jadi ini coba ya aku pasang ya. Mana nih? Nah, lihat. Udah kayak vintage banget kan bentuknya tuh. Asik banget makanya nih. Nih, pegangnya enak banget. Jadi sebenarnya menurutku sangat worth it banget karena ya dengan semua yang dikasih enak banget lah. Tapi itu memang positifnya. Mungkin aku juga bakal bahas negatifnya apa. Nah, negatifnya balik lagi kalau kalian belum kebiasa, tapi aku bilang ini memang untuk kalian yang memang mungkin hemat budget atau mungkin budgetnya tipis, tapi kalian tetap mau pakai lensa bokeh. Nah, ya itu lagi negatifnya harus manual. Jadi kalian harus muter ini sendiri. Nah, tapi kalian bisa juga setting di kamera kalian karena semua pasti ada settingannya. Kalian bisa untuk double check. Jadi biasanya dari kameranya bakal digital zoom, dari viewfindernya bisa kelihatan kayak di bagian yang kalian mau fokusin. Jadi biasanya di kotak fokusnya itu, nah kalian bisa lihat ya kotak kayak gini. Nih kalian bisa lihat nih, bisa kayak gini ya. Aku tinggal pencet ini doang. Nah, dia bisa langsung double glare ya. Oke, ini nih. Bisa double zoom. Nah, jadi dia ngezoom in. Aku pencet ini doang nih. Tek, tek. Nah, nih. Jadi bisa cek, tinggal diputer aja ini, tinggal diputer fokusnya, disesuaiin apakah dia udah fokus di bagian-bagian yang kalian mau ngefoto. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, tinggal misalnya ini pencet gini, set. Tuh, bisa ngefokusin gitu kan. Tuh. Tapi nanti hasil fotonya tetap hasil foto yang kayak gini. Jadi enak banget lah sebenarnya kalau kita udah maksimalin settingan kita di kamera kita. Nah, jadi itu bisa dibilang, tapi mungkin kekurangannya karena ya harus setting manual, jadi mungkin lebih lama untuk kita bisa ngefokusin. Nah, selain itu kekurangannya adalah kalau kalian lihat ya, nih bisa di zoom in foto-fotonya hasilnya. Kalian bisa lihat itu ada kayak ada apa ya, bisa dibilang memang kurang tajam dari hasilnya. Karena ya baik lagi, ya namanya lensanya juga lebih murah daripada dibandingin yang Fujinon 56 f1,2. Bisa lihat, aduh ya pasti beda lah karena harganya juga beda. Jadi kalau yang Fujinon nih kalian bisa lihat kalau aku zoom in kayak memang tuh ada bagian-bagian yang kayak gitu. Kalian bisa lihat emang nggak ada blurry kayak gitu. Dan kita bisa lihat juga yang di A7 Artisan ini hasilnya meskipun kita udah fokus, kadang memang akhirnya tetap ada kayak berbayang kayak begitu. Nah, dan bayangannya itu juga sebenarnya bisa dibilang kayak chromatic aberration yang jadi akhirnya kayak warnanya ada biru atau merahnya gitu. Tapi ya balik lagi, namanya juga lebih murah. Dan aku bilang buat latihan juga. Tapi dengan beberapa editan dikit-dikit atau kita bisa di Lightroom langsung bisa di setting-setting, sharpennya tinggal ditambah, sebenarnya juga udah lumayan hilang. Jadi menurutku juga ya semua pasti ada jalan keluarnya kalau kita kepengen cari tahu. Nah, tapi kira-kira mungkin kelemahannya kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau misal kelemahannya cuman kayak gitu doang dengan harga yang tetap bisa dibilang 1/7 atau ya 1/5, 1/7-an lah harganya daripada harga yang di Fujinonnya. Kalau aku bilang aku di Fuji ya mungkin, tapi kalau di Sony, di Canon juga pasti harganya juga lumayan tinggi. Jadi mungkin yang third party ini kalau aku bilang bener-bener buat kalian yang budgetnya tipis tapi pengen coba foto bokeh atau buat latihan, ini enak banget karena ya fotografer zaman dulu juga pakai lensanya lensa manual kok. Jadi ya kalian bisa ngelatih juga manualnya karena kan nanti kalian juga bisa pakai settingan manual dan autofocus juga. Jadi kayak bisa ada setengah-setengah lah, kayak hybrid kayak gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu kalian bisa lihat hasil-hasilnya kayak gini. Menurutku sih memuaskan banget. Yang tadi aku bilang juga kayak kadang ada blurry-blurry atau kadang ada kayak kayak bagian-bagian yang mungkin kurang tajam. Kalau kalian memang fokusnya pas banget sebenarnya juga nggak akan kelihatan. Dan tinggal tambahin sharpen, kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Jadi menurutku sebenarnya worth it banget lensa ini untuk kalian bisa pakai untuk coba. Nanti mungkin nextnya aku bakal photoshoot bener-bener portrait ya. Kalian bisa lihat bener-bener hasilnya di muka orang juga kayak gimana. Kalau kemarin kan aku mungkin photoshootnya kayak memang bukan photoshoot tapi foto-foto. Dan bisa lihat hasilnya memang kalau kita shoot pemandangan masih lumayan oke. Shoot juga yang mungkin candid masih oke lah. Nah, jadi nextnya aku bakal bener-bener foto muka orang. Jadi kalian bisa lihat dan kalian bisa nilai sendiri hasilnya kayak gimana. Dan aku bilang tadi aku bakal kasih tunjuk kalian gimana caranya operasiin, gimana caraku operasiin pakai lensa third party ini.
Jadi itu aja konten kali ini. Kalau kalian merasa konten ini membantu kalian bisa klik like di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten kita berikutnya. Karena kita akan rajin posting. Setiap minggu kita akan kasih tips-tips baru. Dan juga kita mungkin akan sharing-sharing juga. Dan aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian bisa juga komen atau DM kita di TikTok. Dan juga di Instagram di @foto.co.id atau @foto.co.id. Nah, di situ kalian bisa follow, kalian bisa DM atau komen, kalian bisa komen juga di bawah pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga aku bisa jawabin semua. Jadi itu aja, semoga konten ini membantu. Saya Leo dan sampai jumpa.